anak-anak kelas 1 yang terkasih. Senang sekali hari ini Miss Wiwin dapat menjumpai kalian semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan, Miss Wiwin berharap semuanya selalu sehat dan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk dalam pelajaran 4. Aku dan keluargaku. Bahan Alkitab untuk pelajaran kita hari ini Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Dalam keluarga ada orang tua. Dalam keluarga biasanya juga ada anak-anak. Jadi anak-anak, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak ya. Nah, kalian boleh siapkan buku paket kalian. Pelajaran 4 ada di halaman 39 ya. Kalian buka buku paket kalian di halaman 39. Ya, anak-anak boleh melihat di halaman 39 di bagian A. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah keluarga. Ya, ada gambar di situ anak yang sedang berpamitan. Ya, jadi kalau anak-anak mau pergi sekolah atau mungkin ke gereja atau kemanapun, biasakan untuk berpamitan dengan orang tua. Lalu berikutnya adalah gambar seorang anak ya, anak yang sedang membantu pekerjaan orang tua di rumah ya. Apa yang bisa kalian lakukan di rumah? Bisa membersihkan rumah, membereskan mainan, menyapu ya. Bisa membersihkan kaca-kaca jendela. Terus selanjutnya, dalam keluarga kita juga bisa belajar bersama-sama, makan bersama-sama, berdoa, membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga. Terus juga kalau ada di antara saudara kita, anggota keluarga kita yang sakit, ya kita juga harus mendoakan, saling menjaga, dan saling peduli ya. Jadi ini kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Selanjutnya kalian buka di halaman 40. Ayo kita mewarnai. Di situ ada gambar anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, biar gambar ini terlihat indah, kalian warnailah yang rapi ya. Ya, setelah kalian selesai mewarnai, kalian buka di halaman 41. Kita diajak untuk bernyanyi Tuhan betapa banyaknya.
Ya, baik, selanjutnya kita buka di halaman 42 bagian B, ya. Kegiatan keluargaku. Ceritakanlah kegiatan keluargamu sehari-hari. Ya, ayo. Di sini siapa yang suka bercerita? Kali ini kita diminta untuk menceritakan kegiatan kita sehari-hari. Kalau di gambar ini ada sebuah keluarga yang hendak pergi ke gereja bersama-sama. Mereka akan beribadah ke gereja bersama-sama dengan keluarga. Apakah anak-anak semua rajin beribadah? Pasti ya. Kalian semua yakin kalian rajin beribadah. Kalau belum rajin beribadah, ayo semakin giatlah untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Kalau hari-hari ini kita sedang ada dalam situasi COVID-19, kalian bisa beribadah di rumah kalian masing-masing bersama dengan ayah dan ibu kalian di rumah, ya. Ya, selanjutnya, apa yang kamu lakukan bersama keluarga? Gambar wajah tersenyum untuk setiap jawaban yang kamu pilih. Di halaman 42 kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing. Itu ada gambar keluarga yang hidup rukun, saling mengasihi, saling menyayangi, ya. Kalian boleh gambar wajah tersenyum. Lalu gambar selanjutnya, jika ada saudara kalian yang sakit, nah gambar ini menunjukkan mereka saling menjaga, ya. Kalian boleh gambar wajah tersenyum. Selanjutnya di halaman 43 itu ada gambar keluarga yang sedang berdoa kepada Tuhan. Kalian gambarlah wajah tersenyum di kotak kecil. Terus selanjutnya gambar di bawahnya adalah gambar keluarga yang sedang beribadah bersama-sama. Mereka rindu pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan. Kalian boleh beri gambar tersenyum. Lalu berikutnya di bagian C yang di halaman 43, mendengar cerita. Ya, di situ ada gambar keluarga Bapak Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka,
Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Selanjutnya kita akan mendengar cerita keluarga tentang Ibu Yokebed. Pada waktu itu masa pemerintahan Raja Fir'aun di Mesir. Ia memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi sangat takut. Termasuk di dalamnya adalah Ibu Yokebed. Nah, Ibu Yokebed menyembunyikan bayinya. Ia menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Miriam memanggil Ibu Yokebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika ia ibu bayi itu. Lalu putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh Ibu Yokebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, Ibu Yokebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya yaitu Musa, yang artinya ditarik dari air. Selanjutnya adalah cerita tentang keluarga Ibu Hana. Ibu Hana ini dia sudah lama tidak punya seorang anak. Lalu dia pergi ke tempat ibadah dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena Ibu Hana tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hana. Hana diberi seorang anak yang dia beri nama Samuel. Ya, anak-anak, kita tadi sudah mendengar cerita tentang keluarga Bapak Abraham. Lalu keluarga Ibu Yokebed dan juga keluarga Ibu Hana. Dalam keluarga, orang tua sangat menyayangi anak-anaknya.
Demikian juga anak-anak, mari dengan cerita tadi kita belajar untuk semakin menyayangi orang tua kita, ya. Ya, baik, selanjutnya di halaman 45. Anak-anak buka halaman 45 ya. Warnai gambar hati di bawah ini. Tulis nama orang yang kamu sayangi. Tunjukkan gambar hati ini kepadanya. Ya, nanti anak-anak warnai gambar hati ini ya. Terus tulis di situ, aku sayang papa dan mama. Ya, anak-anak, terima kasih, kalian semuanya hebat. Kalian semuanya pintar ya. Kalian sudah dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Ayo, Miss Wiwin mengajak anak-anak semua untuk terus menyayangi keluarga ya, menyayangi orang tua kita dan juga saudara-saudara kita di rumah ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku. Aku sangat menyayangi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.